Pernah nggak sih nemuin teman-teman yang suka banget selfie atau hobi banget nge-story pencapaian-pencapaian mereka di sosial media, yang selalu nunjukin tentang kehebatan-kehebatan dirinya dalam suatu hal tertentu. Dan biasanya teman-teman kayak gini nih, waktu nongkrong dan kita saling cerita, feedbacknya gak bagus banget. Pernah gak sih teman-teman yang kalau kita cerita itu panjang lebar nih ceritanya, terus responnya itu cuma ya apa adanya doang, atau bahkan memotong cerita kita dan malah dia yang giliran cerita tentang diri mereka, malah pamer pencapaian lah, cerita tentang kehebatan mereka lah, dan lain-lainnya. Yang kalau kita dengerinnya tuh sebagai temen ya sebenarnya support aja sih. Tapi orang-orang kayak gini tuh biasanya selalu pengen dinomorsatukan, pengen diperhatiin, selalu cari validasi, dan lama-kelamaan nih sebagai temen ya pasti sebel gitu kalau kayak gitu terus kan. Dampaknya apa? Ya kita karena udah tahu kalau dia nggak akan punya respon yang baik buat dengerin kita bercerita, kita jadi nggak akan cerita lagi ke mereka. Dan ya orang kayak gini nih biasanya dicap gak asik di tongkrongan, ya karena annoying banget gitu. Nah, sifat-sifat tersebut adalah narsistik, yaitu gangguan mental yang sangat kagum dengan dirinya sendiri. Nah, sebenarnya seberapa besar sih bahayanya kalau punya sifat narsistik ini? Langsung aja kita bahas, tapi sebelum kita bahas, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya untuk tahu pembahasan-pembahasan menarik lainnya, karena kita akan upload jam 7 malam di setiap harinya. Orang dengan gangguan mental seperti ini punya kecenderungan mengagumi dirinya terlalu berlebihan, punya kebutuhan pujian dari orang lain, dan paling parah adalah mereka minim banget empati terhadap orang lain. Sebenarnya setiap dari kita selalu punya sisi narsistik seperti ini, tapi orang yang udah kena gangguan mental ini itu tuh cenderung lebih sering dan lebih parah gitu. Ketika mereka nggak bisa dapetin pujian atau validasi dari orang, itu akan mengganggu mereka, dan mereka akan berusaha lebih lagi buat cari perhatian. Karena kecenderungan mereka yang selalu ingin menjadi nomor satu, mereka berpikir bahwa mereka lah yang paling hebat dan paling mengerti sesuatu. Sehingga yang nggak jarang orang-orang ini tuh biasanya anti kritik. Jadi mereka bakal marah kalau dikritik, apalagi kalau disalah-salahin gitu. Coba deh, adakah teman-teman di sini yang punya teman kayak gini? Kalau ada, coba ceritain di kolom komentar. Nah, untungnya nih di dalam satu populasi yang mengalami tingkat narsistik ekstrim atau biasa disebut narcissistic personality disorder atau NPD ini cuma 1% aja. Di tingkat yang ekstrim ini tuh mereka bakalan menguras energi orang di sekitarnya. Mari kita coba bayangin. Kita pasti akrab banget sama yang namanya adu nasib. Dan ini sering terjadi banget di kehidupan sosial kita. Suatu keadaan di mana ketika kita menceritakan sesuatu atau masalah yang sedang menimpa kita, lawan bicara malah menceritakan dirinya kembali dengan cerita yang seakan-akan keadaannya lebih parah. Dan ya ceritamu jadi kelihatan biasa aja gitu di samping cerita dia. Jadi yang awalnya kamu ingin attention atau mencari perhatian dan empati, udah cerita panjang lebar nih ya, belum dapat attention itu malah ditimpa balik dengan orang lain yang menunjukkan keadaan yang lebih parah. Annoying banget kan? Kalau 1 atau 2 kali sih mungkin bisa dimaklumi, tapi kalau udah berkali-kali, lama-kelamaan pasti capek juga harus dengerin orang narsistik ini yang selalu mencari attention dan aduh beneran deh nguras energi banget. Sifat yang paling parah dari narsistik ini, mereka bisa jadi orang yang manipulatif cuma untuk menghindar dari kesalahan atau kritikan. Mereka mengupayakan banyak hal, memutarbalikkan fakta dan membungkus pernyataan-pernyataan yang mereka buat agar terlihat mereka nggak salah. Bahkan bisa jadi mereka bisa membalikkan keadaan dengan menyalahkan balik. Tentunya dengan membentuk opini-opini yang menyudutkan kita gitu. Bahaya banget kan? Emang nyebelin banget sih orang-orang kayak gini nih. Narsistik ini nggak tiba-tiba terbentuk dari dalam diri seseorang. Sifat ini terbentuk karena beberapa faktor. Ada 3 faktor yang menjadi alasan terbentuknya sifat ini. Yang pertama, faktor genetik. Dalam ilmu psikologi ditemukan bahwa narsistik diturunkan melalui genetik. Jadi orang tua yang punya kepribadian narsistik ada kemungkinan keturunannya juga mengalami.
Sebab pertama ini akan berhubungan dengan sebab selanjutnya, yaitu yang kedua, lingkungan. Anak yang besar karena kurangnya kasih sayang, perhatian, dan dukungan, atau biasanya terlalu dikekang, dikritik, dan kurang empati, akan besar kemungkinannya mereka terkena narsistik. Dan lingkungan yang paling berpengaruh yang pasti adalah keluarga. Nah, jika orang tua nggak pernah menunjukkan empati yang baik kepada orang lain atau anaknya sendiri, atau malah menunjukkan kurang empati terhadap orang lain, anak yang sedari kecil melihat gerak-gerik orang tuanya, maka anak itu beranggapan bahwa perilaku itu benar, sehingga semua sifat-sifat itu akan melekat dan tumbuh sampai dirinya dewasa. Yang ketiga, struktur otak. Ada penelitian yang bilang bahwa perubahan yang terjadi dalam struktur otak juga dapat terlibat dalam perkembangan gangguan kepribadian. Ya, meskipun penyebab ini masih dalam penelitian, semua orang di sekitar kita pasti punya gangguan ini. Hanya tinggal apakah itu ekstrim atau enggak. Dan ya, saran yang bisa aku sampaikan, ya selamatin dirilah. Karena ya sesabar-sabarnya orang menghadapi sifat ini, pasti akan ada capeknya gitu. Dan daripada kamu menguras energimu terlalu dalam, ya mending gak usah sama sekali kan. Ya kecuali kalau kamu mau masuk surga via jalur sabar menghadapi orang kayak gini, silahkan. Terima kasih sudah nonton video ini. Subscribe kalau kalian ngerasa ada manfaatnya. Tulis apa yang kamu pikirin di kolom komentar tentang pengalamanmu melihat fenomena ini. Kirim saran dan kritik demi kemajuan channel ini, atau request pembahasan apa selanjutnya. Terima kasih, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.